Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dwi Andini, NIM 2011050325. Saya akan menjawab pertanyaan yang tugas dari dosen ekonomi mikro. Yang pertama, paparkan definisi akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah. Komponen ajaran Islam yang mengatur mengenai keyakinan atas keberadaan dan kuasa Allah. Hal tersebut membentuk keimanan seseorang muslim saat melakukan aktivitas di dunia semata-mata mengharap ridho Allah. Pada konsep akidah, setiap aktivitas umat manusia itu memiliki nilai akuntabilitas ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter kesesuaian antara aktivitas usaha dengan prinsip-prinsip syariah. Nomor 2, mengapa maslahah menjadi tujuan dalam pencapaian falah? Jawabannya, maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik materi maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Maslahah merupakan kesejahteraan umum, bukan hanya soal ekonomi, tapi juga agama, moral, intelektual, dan sebagainya. Jika semua hal tersebut dapat dipenuhi, maka tercapailah falah tersebut. Nomor 3, apa definisi falah? Definisi falah menurut Ustadz Tuba Jazil bin Damanhuri, falah secara bahasa diambil dari aflaha yuflihu yang berarti kemenangan, kesuksesan, dan kemuliaan. Kemenangan dan kemuliaan yang dimaksud adalah dalam hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan di dalam Al-Quran sering disebutkan la Allahukum tuflihun di banyak surat, yang diartikan keberuntungan yang mengandung di dalamnya. Keberuntungan jangka panjang berupa akhirat dan keberuntungan jangka pendek berupa dunia yang merupakan aspek materi, kata Tuba Jazil. Yang kedua, falah itu sendiri berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja aflaha yuflihu yang berarti kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan dalam hidup. Setelah falah menurut Islam sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek materi, namun justru ditekankan pada aspek spiritual. Untuk kehidupan dunia, falah mencakup 3 pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, falah, kehidupan kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, dan pengetahuan abadi, bebas dari segala kebodohan. Nomor 4, apa saja kajian dari ekonomi mikro Islam? Jawabannya, kajian ekonomi mikro Islam, ilmu ekonomi mikro Islam itu disusun dari kerangka dasar kajian tentang perilaku individu muslim, baik dalam perilaku konsumsi maupun produksi. Perbedaannya terletak pada halal dan haramnya barang atau jasa. Nomor 5, jelaskan permasalahan dalam pencapaian maslahah. Jawabannya, yang pertama, ketidakmerataan distribusi sumber daya alam. Distribusi sumber daya alam itu yang tidak merata antar individu atau wilayah merupakan salah satu penyebab kelangkaan yang relatif. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam maupun manusia. Secara alamiah, Allah menganugerahkan keberagaman pada ciptaannya. Terdapat daerah-daerah yang kaya akan suatu sumber daya alam, kaya akan tenaga kerja, tetapi juga terdapat pula daerah-daerah yang sumber daya alamnya miskin. Dalam jangka pendek, keberagaman penciptaan ini seolah menimbulkan problem kelangkaan relatif, namun dalam jangka panjang dimungkinkan manusia untuk belajar dan melakukan inovasi agar kebutuhannya terpenuhi. Sebagai misal, kelangkaan bahan bakar minyak telah melahirkan energi biogas dan energi listrik di beberapa negara. Disinilah manusia diuji untuk mengelola sumber daya yang dipercaya secara benar. Yang kedua, keterbatasan manusia.
Manusia tercipta sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya, dengan dibekali nafsu, naluri, akal, dan hati. Meskipun demikian, manusia sering sekali memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal. Misalnya, keterbatasan ilmu dan teknologi yang dikuasai manusia menyebabkan mereka hanya mampu mengolah sebagian kecil dari kekayaan alam atau mengolahnya secara tidak optimal sehingga menyebabkan kelangkaan relatif. Misalnya, keserakahan orang, kelompok orang atau bahkan bangsa menyebabkan mereka menguasai sebagian sumber daya. Sementara sebagian orang lain berada dalam kekurangan. Naluri manusia yang tidak pernah merasa puas menyebabkan ia rakus sehingga menghabiskan sumber daya untuk kebutuhan jangka pendek atau menghalangi orang lain untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Budaya konsumsi berlebih-lebihan bisa mendorong makin cepatnya habis sumber daya. Yang ketiga itu ada konflik antar tujuan hidup. Dimungkinkannya terjadi konflik antar tujuan hidup itu seseorang misalnya tujuan jangka pendek, kebahagiaan individu, dengan jangka panjang, kebahagiaan dunia atau akhirat, atau benturan kepentingan antar individu. Ada kalanya kebahagiaan akhirat hanya dapat diraih dengan mengorbankan kesejahteraan dunia, demikian pula sebaliknya. Misalnya, mengambil atau menggunakan harta orang lain secara tidak sah mungkin akan meningkatkan kesejahteraan dunia namun menurunkan kesejahteraan. Selanjutnya adalah nomor 6. Soalnya, apa definisi konsumsi? Konsumsi adalah tingkah laku dari konsumen di mana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki produk atau jasa. Nomor 7. Apa soalnya? Bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan? Perbedaan yang paling mendasar antara kebutuhan dan keinginan adalah kebutuhan merupakan sesuatu yang berdaya beli dan berdaya guna serta dimanfaatkan sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang berdaya beli namun fungsi daya guna belum tentu ada dan lebih cenderung kepada gaya hidup atau selera. Perbedaan antara keduanya antara kebutuhan dan keinginan dapat terdapat dalam karakteristiknya, di mana kebutuhan harus dipenuhi sedangkan keinginan harus dikendalikan. Nomor 9, coba terangkan nomor 8, bagaimana perbedaan kepuasan dan maslahah? Perbedaan maslahah dengan kebutuhan ialah konsep maslahah dikoneksikan dengan kebutuhan, sedangkan kepuasan dikoneksikan dengan keinginan. Dengan demikian, kepuasan merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan maslahah merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan. Nomor 9, coba terangkan formulasi maslahah. Formulasi maslahah. M sama dengan F plus B, di mana M adalah maslahah, F manfaat, dan B adalah berkah. Rumus mencari berkah sendiri dalam kurung F, dalam kurung P, di mana P pahala total, dan rumus untuk mencari P atau pahala total itu adalah P sama dengan beta I kali P, di mana beta I frekuensi kegiatan dan P adalah pahala per unit. B sama dengan F beta I kali P kali M sama dengan F plus P beta I kali P kali M sama dengan F dalam kurung I plus beta I P tutup kurung. Ketika pahala suatu kegiatan tidak ada, maka maslahah yang akan diperoleh konsumen adalah hanya manfaat yang dirasakan di dunia. Maka apabila kegiatan ini tidak diberikan manfaat di dunia, nilai keberkahannya juga menjadi tidak ada, sehingga maslahah dari kegiatan tersebut tidak ada. Nomor 10,
paparkan cara pengukuran maslahah pada konsumsi yang duniawi dan ukhrawi. Maslahah dari kegiatan ibadah mahdah yang sifatnya ibadah murni tidak untuk mendapatkan manfaat di dunia seperti membelanjakan harta untuk pendidikan, penelitian, membantu umat Islam dan sebagainya. Besarnya maslahah adalah merupakan perkalian antara frekuensi dengan pahala. Karena manfaat duniawi ibadah mahdah ini tidak dinikmati secara langsung oleh pelakunya, maka kandungannya yang ada di dalam maslahah yang diterima sepenuhnya berupa berkah, dan nilai keberkahan ini selalu meningkat dengan semakin meningkatnya ibadah mahdah, yaitu ibadah mahdah yang dilakukan. Maslahah atas ibadah mahdah atau amal soleh yaitu ibadah yang tidak secara langsung terkait dengan kemanfaatan dunia bagi pelakunya. Dalam hal ini, pelaku ibadah tidak akan merasakan manfaat duniawi bagi dirinya, melainkan perasaan menjadi aman dan tentram akan berkah yang akan diberikan Allah baik di dunia maupun kelak di akhirat. Bagaimana maslahah dari kegiatan konsumsi untuk kepentingan duniawi? Ketika kegiatan duniawi diniatkan untuk beribadah, maka di samping kegiatan itu akan memberikan manfaat, bahkan juga akan memberikan berkah bagi pelakunya. Anggap saja sebagai contoh di sini adalah kegiatan membeli surat kabar yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan umum, keluarga dan tetangga, dan kepentingan sendiri dan umum, keluarga dan tetangga, dan melakukan secara berulang. Di sini selain adanya berkah yang bisa dilakukan secara berulang, di sini selain adanya berkah yang bisa dirasakan oleh pelaku karena adanya niat baik, juga adanya manfaat yang dapat dirasakan oleh mereka yang ikut memanfaatkan surat kabar tersebut. Nomor 11. Apa yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility? Law of diminishing marginal utility atau hukum tentang nilai guna tambahan yang terus turun-menurun adalah menunjukkan suatu ukuran kepuasan konsumen pada setiap tambahan konsumsi, baik itu berupa barang atau jasa. Dengan demikian, bisa dikatakan jikalau konsumen mengkonsumsi barang atau jasa secara berulang-ulang, maka tingkat kepuasan yang diterima konsumen tersebut akan terus turun. Nomor 12. Apa perbedaan pada seorang muslim yang peduli dengan maslahah dan dengan muslim yang tidak peduli dengan maslahah? Muslim yang peduli terhadap maslahah itu terhindar dari kemudaratan, terpelihara tujuan syaratnya, meraih banyak manfaat dari Allah, pemeliharaan jiwa, agama, harta, akal, keturunan maupun harta. Muslim yang tidak peduli dengan maslahah akan terjerumus ke hal-hal yang mudarat, terus menjadi orang yang riya, menjadi orang yang sombong, mendapatkan banyak kerugian. Nomor 13. Jelaskan perbedaan approach and original approach. Yang pertama, pendekatan kardinal adalah kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Dilihat dari seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli barang yang memberikan nilai yang sama besarnya. Pendekatan utilitas kardinal menyatakan bahwa utilitas dapat diukur secara langsung melalui angka-angka. Oleh karena itu, pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan cardinal approach. Contohnya, seorang membutuhkan BBM. Walaupun harganya mahal, mereka tetap akan membelinya karena saat mampu membeli, nilai tambah kepuasan akan bertambah. Itulah yang menyebabkan mereka tetap rela mengeluarkan uang banyak demi mendapatkan BBM. Terus pendekatan ordinal adalah manfaat yang diperoleh seorang konsumen tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif atau tidak dapat diukur, namun dapat diekspresikan dengan sikap bahwa ia lebih kurang atau sama puasnya dibandingkan
satu sama lain. Teori utilitas ordinal yang menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi menurut teori ini yang berlaku adalah apakah seorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lainnya. Dalam teori utilitas ordinal digunakan pendekatan kurva utilitas sama atau indifference curve dan garis anggaran budget line. Contohnya, seorang lebih memilih smartphone Samsung daripada smartphone Xiaomi, lebih suka iPhone daripada smartphone Samsung, lebih tertarik Xiaomi daripada Sony. Selanjutnya nomor 14. Apa definisi dari marginal maslahah? Marginal maslahah maslahah marginal adalah perubahan maslahah baik berupa manfaat atau berkah sebagai akibat berubahnya jumlah barang yang dikonsumsi. Selanjutnya nomor 15, yaitu jelaskan maksud dari kebutuhan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang pertama, kebutuhan dalam Islam. Ad-daruriyah atau kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dengan layak. Kebutuhan ini merupakan hafzuddin, menjaga agama, hifdzun nafs, menjaga kehidupan, hifzul aql, menjaga akal, hifzun nasul, menjaga keturunan, hifzun mal, menjaga harta. Yang kedua, hajiyat atau kebutuhan sekunder. Kebutuhan setelah kebutuhan daruriyah tidak wajib dipenuhi karena hanya bersifat sebagai penguat dari kebutuhan pokok daruriyah. Yang ketiga, tahsiniyah atau tersier. Kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan daruriyah dan kebutuhan hajiyat terpenuhi. Nomor 16. Mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi semakin lama menjadi jenuh? Nomor 16. Mengapa jika tidak ada kebutuhan konsumsi semakin lama menjadi jenuh? Jawabannya, produk karena berkah yang terkandung dalam suatu kegiatan akan memperpanjang rentang preferensi konsumen terhadap barang atau jasa. Jika tidak ada berkah, maka yang terjadi adalah kejenuhan. Nomor 17. Jelaskan perbedaan barang komplementer dan substitusi. Perbedaan dari segi fungsi produk. Komplementer adalah produk yang fungsinya bagus jika ada pasangan yang menjadi barang pendukung. Artinya, barang pokok tidak bisa berfungsi maksimal jika tidak ada barang lain yang membuat fungsi tersebut berjalan lebih baik. Sedangkan barang substitusi adalah barang pemuas kebutuhan manusia yang fungsinya bisa saling menggantikan. Artinya, sekalipun tidak ada barang tersebut, barang A, masih ada barang B yang masih bisa digunakan. Contoh barang substansi adalah nasi dengan roti, yang mana jika tidak ada roti Anda masih bisa makan nasi, juga sebaliknya. Sedangkan contoh produk komplementer adalah pulpen dengan tinta. Tentu tinta tidak mungkin bisa menggantikan fungsi pulpen. Yang kedua, perbedaan ketersediaan barang pokok. Perbedaan yang berikutnya berhubungan dengan ketersediaan barang pokok, yang mana untuk barang komplementer, ketersediaan barang pokok lebih berisiko dibandingkan barang substitusi. Pasalnya, karena barang pokok untuk barang komplementer tidak bisa digantikan oleh barang yang lainnya. Sehingga jika barang tersebut habis, dan tentu tidak ada alternatif barang yang bisa digunakan. Misalnya, jika televisi habis di pasaran atau remote kontrolnya sudah tidak dibuat lagi, tentu ada penurunan permintaan pada barang tersebut. Karena tidak mungkin manusia membayar mahal untuk barang yang tidak memiliki fungsi apapun. Sedangkan untuk barang substitusi masih bisa dicari alternatif lainnya. Karena barang ini tidak ada ketergantungan
dengan barang yang lainnya. Misal jika tidak ada nasi tentu masih ada roti, gandum, atau yang lainnya. Yang ketiga, ketergantungan pada barang pasangan. Perbedaan antara produk komplementer dengan substitusi. Yang terakhir adalah perbedaan dari segi ketergantungan terhadap barang pasangan, yang mana barang komplementer sangat bergantung dengan pasangannya, seperti pulpen yang tergantung pada tinta, gula tergantung pada kopi, smartphone pada paket data, dan sebagainya. Sedangkan barang substitusi tidak tergantung dengan pasangannya, justru keduanya saling menggantikan, seperti nasi dengan roti, tahu dengan tempe, kaos dengan kemeja, komputer dengan laptop, dan sebagainya. Nomor 18, apa definisi dari komplementer sempurna, dekat, dan jauh? Yang pertama, komplementer sempurna adalah barang yang saling melengkapi. Tanpa adanya salah satu barang, maka barang satunya tidak dapat berfungsi. Seperti iPhone yang hanya bisa berfungsi apabila menggunakan sistem operasi iOS Apple. Yang kedua, komplementer dekat adalah barang yang saling melengkapi, namun barang pelengkap itu juga bisa digantikan dengan barang pelengkap lain yang memiliki fungsi yang sama, seperti HP. Mencarger HP, charger bisa digantikan dengan power bank untuk mengisi daya HP. Yang ketiga, komplementer jauh adalah barang yang masih bisa berfungsi walaupun barang pelengkapnya tidak ada, seperti kerudung dan bros. Nomor 19, apa yang dimaksud dengan substansi sempurna, dekat, dan jauh? Substansi sempurna adalah kondisi di mana dua barang dipandang identik baik dari segi fitur, kualitas, maupun dari elemen produk lainnya. Di sini perusahaan tidak dapat membangun diferensiasi untuk membedakan dengan produk pesaing. Oleh karena itu, dimensi harga sangat menentukan permintaan kedua barang tersebut. Contoh barang yang dianggap substansi sempurna adalah Coca-Cola dan Pepsi. Contoh lainnya sepeda motor Honda dan sepeda motor Yamaha. Mie Indomie dan mie sedap, dan lain sebagainya. Substansi dekat adalah jenis produk yang memberikan karakteristik kinerja yang mirip. Mereka memiliki karakteristik yang secara luas mirip dalam hal kesempatan untuk digunakan. Terakhir, produk tersebut ditargetkan pada pasar geografis yang sama. Soal terakhir, berilah 2 contoh barang substansi sempurna, dekat, dan jauh, serta 2 contoh barang komplementer dekat dan sempurna, dekat, dan jauh. Contoh barang substitusi, yang pertama pulpen dan pensil. Mungkin kalian pernah mengalami kehabisan pulpen saat menulis, kehabisan tinta saat menulis, dan itu malam hari kalian tidak dapat membelinya. Tapi kalian punya alat tulis lain berupa pensil, maka kalian bisa menggunakan pensil tersebut untuk menggantikan pulpen. Memang hasilnya tidak sama karena kedua jenis barang yang berbeda, tapi intinya dapat menggantikan fungsinya, yaitu menulis. Yang kedua, nasi dan mie instan. Saat kalian lapar, tentunya kalian butuh makan. Meskipun makanan pokok kalian adalah nasi, dilengkapi dengan sayur dan lauk pauk, tapi dalam keadaan mendesak, kalian bisa menggantinya dengan mie instan. Mie instan memiliki fungsi yang sama dengan nasi, yaitu sebagai sumber energi untuk aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, contoh barang komplementer, HP dan charger. HP tidak akan berfungsi jika tidak memiliki daya. Dibutuhkan charger untuk mengisi dayanya. Begitupun bila hanya ada charger, kita tidak akan bisa mendapatkan manfaat apa-apa dari HP tersebut. Keduanya termasuk contoh barang komplementer yang saling melengkapi. Yang kedua, dispenser dan galon. Galon dan dispenser merupakan 2 barang yang saling melengkapi. Dispenser dirancang untuk menggunakan galon sebagai tempat penyimpanan air minumnya. Demikian juga galon yang dirancang untuk menjadi benda atau tempat penyimpanan air untuk dispenser. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.